Halo, apa kabar Bu Yesi? Gimana kabarnya hari ini? Halo Bulani, saya sehat-sehat juga. Bagaimana Bulani? Sehat juga Ah, kah? Alhamdulillah saya sehat. Bu Yesi, di siang-siang seperti ini kita akan menindaklanjuti dari yang kemarin Bu Yesi tanyakan ke saya untuk bisa ngobrol bareng ya. Iya Mungkin Bulani. waktu kita tidak begitu banyak, paling hanya 10 sampai 15 menit. Kita akan mengobrolkan apa saja yang akan disampaikan oleh Bu Yesi kepada saya. Iya Jadi, Bulani, saya butuh bantuan dari Bulani. ya tanpa kita harus menunda-nunda, monggo silahkan Bu Yesi bisa cerita ke saya apa saja itu, monggo silahkan. Iya Bulani, terima kasih atas waktu yang Bulani berikan untuk saya. Saya ini begini Bulani, saya akhir-akhir ini eh, pikirannya tidak fokus, pikirannya bercabang karena saya sering keluar tugas keluar dinas sekolah. Jadi anak-anak didik saya tinggalkan, saya berikan tugas saja. Nah, tapi dalam hati saya itu merasa bersalah karena apa, saya mengajarnya kurang maksimal, hanya memberi tugas, nanti minggu depan lagi tidak bertemu anaknya, lalu berikan tugas. Saya merasakan uh, dalam tanggung jawab saya itu kurang Bulani. Ya, jadi kalau dari yang disampaikan oleh Bu Yesi ini, Bu Yesi merasa bahwa Bu Yesi merasa bersalah gitu ya, karena banyak pekerjaan yang pada akhirnya tidak bisa terselesaikan dengan maksimal, atau Bu Yesi merasa kurang maksimal karena pikiran Bu Yesi bercabang-cabang kemana-mana. Begitu ya Bu Yesi ya? Betul Bulani. Oke, baik. Lalu dari yang kita obrolkan ini, harapannya Bu Yesi ingin mendapatkan apa Bu? Dari yang kita sampaikan ini atau yang kita obrolkan ini, apa yang ingin Bu Yesi dapatkan? Saya berharap setelah ngobrol-ngobrol nih ya Bu, saya mendapatkan atau menemukan solusi yang terbaik untuk saya lakukan supaya perasaan saya yang merasa bersalah ini, merasa kurang tanggung jawab ini bisa hilang seperti itu Bulani. Ya, baik. Bu Yesi, kalau bisa saya tanya, yang kira-kira membuat Bu Yesi itu merasa kurang bisa bertanggung jawab itu dalam hal apa tentang pekerjaannya? Begini Bulani, biasanya kan saya ini kan keluar dinas, ikut rapat sosialisasi karena saya dapat tugas tambahan sebagai bendahara di sekolah. Nah, kalau saya tidak masuk kelas, anak-anak saya itu ketika bertemu, kenapa Bu Yesi tidak masuk kelas? Kenapa Bu Yesi sibuk sekarang? Seperti itu Bulani. Jadi seakan-akan kata-kata mereka itu mengingatkan saya bahwa saya kurang bertanggung jawab atas pekerjaan saya ini. Begitu Ya. Bulani. Kalau Bu Yesi ingin membuat itu sebagai suatu skala ya, Bu Yesi merasa kurang bertanggung jawab itu antara rentang 1 sampai 10. Bu Yesi berada di mana sekarang? Saya di angka 5 Bulani. Karena Bu Yesi merasa sangat kurang bertanggung jawab gitu ya tentang pekerjaannya gitu ya. Iya Bulani. Baik. Bu Yesi bisa menyimpulkan bahwa itu adalah suatu hal yang kurang bertanggung jawab kepada anak-anak karena seringkali meninggalkan jam, dan anak-anak selalu menyampaikan, Bu Yesi kok nggak pernah masuk di kelas kami gitu ya Bu Yesi ya. Iya Bulani, karena kalau satu kali saja tidak apa-apa Bulani, tapi ini kan sering juga Bulani. Jadi benar-benar saya merasa perasaan saya kurang enak. Terus kalau mendekati ujian tes juga kan otomatis saya mengejar materi itu seperti terburu-buru seperti itu Bulani. Jadi tidak nyaman juga Bulani. Baik, terima kasih Bu Yesi atas penjelasannya. Lalu gini Bu, Bu Yesi sudah melakukan apa sejauh ini supaya bisa membuat Bu Yesi menjadi lebih merasa bertanggung jawab? Bu Yesi kira-kira sudah melakukan apa saja? Selama ini saya
melakukan upaya, biasanya saya memberikan tugas itu hanya dengan kertas seperti itu Bu Lani. Namun awal-awal akhir-akhir ini saya memberikan video, menonton YouTube seperti itu Bu Lani, karena kalau tidak dipandu seperti ada video atau gambar itu mereka pun akan merasakan bosan dengan hanya mengerjakan tugas seperti itu Bu Lani. Dan menurut Bu Yesi yang sudah Ibu lakukan ini dengan beberapa inovasi-inovasi ini, anak-anak menjadi nyaman atau terbantukan dengan upaya Bu Yesi tidak? Kalau saya refleksikan ya Bu, itu memang kurang maksimal Bu. Anak-anak juga walaupun mereka hanya mengatakan sepintas seperti itu spontan saja, tapi saya merasakan itu adalah yang dirasakan anak-anak, bahwa mereka bosan dengan tugas seperti itu Bu Lani. Tugas terus gitu ya Bu ya? Iya, ketika Bu Yesi pergi tugas, padahal mau bertemu dengan Bu Yesi jadi sulit katanya begitu Bu. Oke, begini Ibu, karena tugas-tugas yang lain itu juga sangat penting yang diberikan kepala sekolah kepada Bu Yesi, juga itu karena kepala sekolah sudah percaya dengan Bu Yesi bahwa Bu Yesi sanggup untuk melaksanakan itu, dan sebagai guru mapel juga Bu Yesi juga punya kewajiban untuk memberikan materi pelajaran di kelas. Dan Bu Yesi sudah berupaya dengan cara memberikan video dan lain sebagainya. Menurut Bu Yesi itu belum maksimal. Kira-kira Bu Yesi punya rencana apa Bu untuk bisa menjadi lebih maksimal dan anak-anak merasa tidak ditinggal dan tidak kehilangan sosok Bu Yesi di kelas? Jadi saya ini baru saja berpikir Bu, kalau saya biasanya kan jadwal untuk rapat itu kan 1 minggu sebelumnya sudah ada undangannya ya Bu. Saya akan meminta bantuan dari wali kelas untuk memindahkan jadwalnya, tukar jadwal seperti itu Bu, karena kalau hanya saya memberikan video tapi saya tidak hadir, anak-anak itu merasa tidak nyaman. Memang betul itu dapat saya upayakan, namun kurang maksimal dan tujuan pembelajaran pun kurang tercapai dengan baik. Begitu Bu Lani. Ya, bagus. Berarti Bu Yesi juga sudah punya rencana ya, yang sekiranya ini bisa membuat Bu Yesi menjadi lebih maksimal lagi ketika mengerjakan tugas. Jadi tugas sebagai bendahara juga berjalan dengan baik, tugas mengajar di kelas juga tidak masalah. Artinya anak tetap bisa selalu mendapatkan pelajarannya Bu Yesi. Dan ini kira-kira Bu Yesi segera untuk melakukan atau menghubungi wali kelasnya kapan nih Bu, supaya bisa segera bertukar jadwal atau segera bisa berkolaborasi dengan wali kelasnya? Ketika nanti kalau ada jadwal undangan dari dinas untuk hadir rapat atau sosialisasi BOS, hari itu juga saya langsung berkoordinasi dengan wali kelas mana yang akan saya tukar, karena saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu Lani. Ya, Memang baik. harus membutuhkan bantuan dari wali kelas juga Bu Lani. Ya, baik. Saya yakin dengan Bu Yesi berkolaborasi dengan wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak menutup kemungkinan semua tugas bisa terselesaikan ya Bu ya. Dan ini adalah salah satu upaya yang bagus untuk bisa dilaksanakan oleh Bu Yesi. Sepertinya waktu kita kok sudah mau habis ya Bu Yesi. Nah, ini karena Bu Yesi ingin segera untuk melakukan itu, kalau nanti ada jadwal rapat lagi, kira-kira nanti minggu depan saya boleh dong tanya-tanya kira-kira 1 minggu kemudian apa yang sudah dilakukan, apakah sudah berhasil atau tidak? Iya Bu Lani, saya juga berharap semoga ini dapat berjalan lancar dan berhasil untuk selanjutnya, karena memang
Itu harapan saya Bu Lani dari obrolan kita ini. Amin. Terima kasih Bu sudah mempercayakan itu kepada saya dan kita bisa sharing-sharing ya Bu ya. Dan semoga hubungan kolaborasi antara Bu Yesi dengan wali kelas dan rekan kerja yang lain bisa berjalan dengan baik untuk kedepannya. Terima kasih Bu Lani sudah menyempatkan waktu dari sela-sela kesibukannya mendengarkan saya. Iya, terima kasih kembali Bu Yesi. Sehat-sehat selalu. Sama-sama ya. Nanti kita akan cerita-cerita lagi di waktu yang akan datang. Terima Baik, kasih Bu Bu. Lani, sampai Iya, bertemu selamat. lagi. Iya Bu Yesi, selamat siang. Ya.